Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku semua? Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan masih bersemangat di tengah pandemi ini. Walaupun kita belajar dari rumah, tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu ya. Pada pembelajaran hari ini, Ustazah akan mengajak kita kembali belajar tentang materi gaya. Nah, semester awal kemarin, semester 1 kita sudah belajar tentang gaya. Di sini pengaruh gaya terhadap benda ada 4. Yang pertama adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi dia itu dapat mempengaruhi bentuk benda, umumnya bentuk benda padat. Kemudian gaya mempengaruhi benda diam. Benda semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Kemudian gaya mempengaruhi benda bergerak. Gaya dapat membuat benda bergerak yang awalnya diam menjadi lebih cepat, berubah arah, atau yang bergerak menjadi diam. Kemudian gaya di dalam air itu ada 3, yaitu benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Kita langsung saja. Yang pertama, gaya mengubah bentuk benda. Di sini saya ambil contoh ada beberapa peristiwa atau kegiatan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan peristiwa gaya mengubah bentuk benda. Di sini ada kegiatan mengulek sambal itu dari cabai dan beberapa bumbu yang lain seperti mungkin bawang merah, bawang putih, garam diubah menjadi sambal. Kemudian awalnya adalah tepung terigu, telur, dan mentega diubah menjadi adonan tepung untuk jadi kue. Kemudian kaleng yang awalnya utuh kita berikan tekanan jadi penyok. Kemudian plastisin atau lilin malam mainan yang awalnya biasanya bentuknya kotak kemudian menjadi berbagai bentuk yang terunjuk pada gambar. Yang kedua, gaya mengaruhi benda diam. Jadi seperti ini contohnya dari meja didorong jadi bergerak, kemudian ada delman yang ditarik oleh kuda, kemudian di sini dapat dati yang berisi buah-buahan ditarik oleh sapi. Kemudian ada kegiatan seorang laki-laki yang mendorong gerobak. Awalnya diam jadi bergerak. Nah, kemudian yang ini berikutnya. Yang ketiga, gaya mengaruhi benda bergerak. Ada beberapa faktor. Yang pertama, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Kemudian besar kecilnya gaya gesekan. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda, contoh di sini adalah ketapel. Jadi semakin besar gaya yang digunakan untuk menarik ke ketapel, maka semakin jauh kerikil yang terlontar. Jadi contohnya anak ini yang ketika dia menarik ketapel sangat jauh, maka batu yang dilontarkan akan semakin terlontar jauh. Yang berikutnya, di sini ada gambar laki-laki yang sedang bersepeda di daerah Bebukitan ya. Beda dengan ketika berada di jalan raya. Kalian bisa membayangkan ketika di jalan raya, jalan yang aspalnya halus, cenderung kita naik sepeda lancar ya. Sedangkan berada di daerah yang perbukitan, yang perjalanannya kasar, banyak bebatuan, akan sedikit menyulitkan kita untuk menggerakkan sepeda. Yang berikutnya adalah gaya di dalam air. Di sini saya ada contoh. Di sini ada terapung. Kejadian terapung itu adalah ketika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Jadi biasanya perahu, prinsip penggunaan perahu itu adalah menggunakan gaya terapung. Gaya dalam air yang yaitu benda terapung. Kemudian ikan ini adalah dia melayang karena gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Kemudian terakhir adalah batu. Dia tenggelam karena jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkatnya air. Nah, ada macam-macam gaya. Ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, dan gaya listrik. Saya pertama masuk ke gaya gesek dulu. Gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek akan menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan satu benda, maka gaya geseknya semakin besar. Gerakan benda semakin terhambat jika gaya geseknya besar. Sebaliknya, jika permukaannya licin, maka gaya gesek yang dihasilkan kecil sehingga benda lebih mudah bergerak.
Nah, di sini manfaat gaya gesek yang pertama, tidak mudah tergelincir saat berjalan. Jadi kalau kita berjalan di permukaan lantai yang kasar atau dibandingkan dengan permukaan lantai yang halus dan habis dipel, setelah dipel kita akan mudah tergelincir ketika kita berada di lantai yang masih basah. Sedangkan ketika permukaannya kasar kita tidak mudah tergelincir. Kemudian prinsip penggunaan rem sepeda. Jadi ketika rem sepeda itu kita tarik, maka dia akan memberikan gaya gesek pada roda kontusnya adalah kampas rem ini. Kemudian permukaan ban yang beralur untuk mengurangi gaya gesek. Benar, jadi ketika ban itu kenapa ban itu yang dibuat itu kasar? Karena ketika ban itu permukaannya itu kasar akan memperbesar gaya gesek, jadi kita tidak mudah tergelincir. Sebaliknya, jika ban sepeda atau sepeda motor atau mobil kita sudah mulai halus, waktunya ganti. Karena kita tidak diganti maka akan menimbulkan bahaya, bisa terjadi kecelakaan atau kita bisa tergelincir ya. Kemudian untuk kerugian akibat gaya gesek, yang pertama menghambat gerakan. Jadi benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek, akibatnya gerak benda jadi terhambat. Misalnya benda yang didorong di lantai kasar lebih sulit bergerak daripada di lantai yang licin. Kemudian kerugian yang kedua, mengikis permukaan yang bergesekan. Permukaan benda sering mengalami gaya gesek, semakin lama akan semakin halus. Contohnya adalah ban sepeda yang tadi saya terangkan tadi. Jadi ban sepeda yang masih baru itu adalah permukaannya kasar, kemudian karena kering kita pakai, kita naiki, baik itu sepeda motor atau mobil, ketika sering kita manfaatkan, lama kelamaan akan halus dan ketika tidak diganti akan berbahaya karena bisa menimbulkan kecelakaan ya. Di sini ada, saya ambil contoh, di sini ada penggunaan rem. Jadi sini ada contohnya rem motor. Kemudian di sini gaya gesek ketika kita berjalan, contohnya nih. Jadi pemain sepak bola rata-rata menggunakan sepatu khusus yang ada poolnya. Yang manfaat pool ini adalah mengurangi gaya gesek antara sepatu dan lapangan. Nah, di sini saya masuk ke berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, pengaruh gaya gravitasi bumi semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat letak suatu benda dengan pusat bumi, pengaruh gaya gravitasinya semakin besar. Manfaat gaya gravitasi bumi yang pertama, benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Jadi seperti ini prinsipnya adalah terjun payung. Para penerjun payung itu ketika dia diterjunkan dari pesawat, dia tidak akan keluar dari bumi, jadi tidak akan menuju ke luar angkasa, tapi dia akan menuju ke tanah atau menuju ke pusat bumi. Kemudian yang kedua, manusia berjalan di atas permukaan tanah. Jadi kalau tidak ada gravitasi, kita akan melayang-layang. Jadi seperti orang yang berada di luar angkasa. Para astronot itu kenapa mereka melayang? Karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi. Sedangkan di bumi kita berjalan, berlari dan sebagainya, kegiatan kita, walaupun kita lompat, kita tidak akan langsung terbang ke atas, tapi kita akan langsung jatuh ke bawah atau kita menapak lagi ke tanah. Yang berikutnya, air laut menjadi tidak tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi. Kemudian, gas-gas yang ada di atmosfer bumi tertahan sehingga manusia terlindung dari meteor dan radiasi sinar matahari langsung. Yang berikutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Bagian kutub magnet yang memiliki kekuatan magnet paling kuat, sedangkan bagian tengah memiliki kekuatan gaya magnet paling lemah.
Gaya magnet dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di sini saya ambil 2 contoh. Yang pertama, kompas itu untuk menunjukkan arah. Jadi gerak kompas selalu mengarah ke utara dan selatan. Karena bumi kita mempunyai kutub utara dan selatan. Kemudian adalah kereta maglev atau magnetic levitation. Jadi kereta ini menggunakan prinsip gaya magnet. Yang berikutnya adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Kita memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ambil contoh anak bermain sepak bola, kemudian ada anak yang bersepeda, ada kuda berjalan, ada ibu membawa belanjaan, kemudian masih banyak lagi ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik mempunyai 2 muatan, yaitu positif dan negatif. Benda yang bermuatan listrik sejenis akan berdekatan. Jika berdekatan akan tolak menolak. Sebaliknya, benda bermuatan listrik tidak sejenis akan terjadi kegiatan tarik menarik. Saya ambil di sini contohnya adalah listrik statis, yaitu ini ada kegiatan anak yang menggosok-gosokkan balon atau sisir atau penggaris plastik di rambutnya dengan waktu tertentu, kemudian diarahkan ke kertas, potongan kertas, maka potongan kertas itu akan ada terjadi kegiatan tarik menarik. Kemudian balon yang setelah digosok-gosokkan lama ke rambut, ketika kita tarik, rambut itu akan ikut berdiri. Nah, demikian anak-anak review untuk materi gaya yang sudah kita dapatkan di semester 1 kemarin. Kita mantapkan lagi di semester 2. Semoga bermanfaat. Di sini kalian akan mendapatkan tugas mempraktekkan listrik statis di rumah. Silahkan nanti membuka buku paket halaman 55 dan untuk laporan pengamatannya akan dilampirkan di Google Classroom berupa Word. Silakan dikerjakan, kemudian bisa dikirim via format PDF atau JPG di Google Classroom masing-masing kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetap semangat, salam sehat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Demikian anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.